berbagai hal terkait dengan penanganan COVID. Terima kasih Pak Rida. Kami mencatat, mohon untuk daerah lain kiranya tidak ditanyakan lagi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Sulawesi Barat. Terima kasih. Pak Rida, kami bergerak ke Sulawesi Utara. Silakan. Kita sudah didampingi baik oleh internal inspektur, kemudian BPKP dan diskusi masyarakat di Sulawesi Utara ini dilaporkan ini 3 bulan ketahanannya, dan kita juga sudah perintahkan dan bikin lupa. Kami katakan itu baru kesepakatan secara lisan dan masih akan difinalisasi nanti melalui pertemuan secara lanjutan antara DPR, KPU, dan pemerintah. Jadi mohon terkait dengan persoalan anggaran, mohon kiranya untuk tidak melakukan tindakan apa-apa dulu terkait dengan alokasi anggaran yang sudah diberikan untuk kegiatan pilkada. Sekali lagi, mohon untuk tidak melakukan tindakan apa-apa dulu terkait alokasi yang sudah diberikan untuk pilkada. Nanti dijelaskan oleh Pak Dirjen Pondera. Meminta data kepada seluruh provinsi dan kabupaten kota dan baru masuk 80%. Nah, kami dari data tersebut akan mencoba melakukan komparasi nanti dengan kebutuhan produksi yang ada di Indonesia. Tetapi arahan Bapak Menteri, mohon kiranya teman-teman yang ada di daerah untuk mengoptimalkan peran-peran UMKM kita yang bisa memproduksi. Contoh seperti kegiatan-kegiatan konveksi bisa ditransformasikan kepada produksi-produksi alat kesehatan yang bisa dilakukan oleh daerah. Nah, terkait hal-hal yang tidak bisa, nanti ini akan kita diskusikan lebih lanjut dan dalam waktu yang secepatnya, mudah-mudahan minggu depan, kami akan sampaikan produksi-produksi mana saja yang bisa untuk pengadaan alat-alat kesehatan tersebut. Ya, Pak Sekda, pertama bahwa dalam penanganan COVID-19 itu kabupaten kota untuk menangani ini. Nah, selama ini memang hanya dikenal bantuan itu dalam bentuk hibah, tetapi DPP 12 tahun 2019 kita sudah buka pintu untuk memberikan bantuan kepada kabupaten kota dan tidak melalui mekanisme proposal, yaitu melalui mekanisme bantuan keuangan. Nah, kaitannya dengan bantuan keuangan ini sudah dibuka pintunya dan akan dipertegas lagi juga dengan di Permendagri Beban 33. Jadi uang provinsi akan diserahkan kepada kabupaten kota, ada 2 pintu, pintu hibah dan pintu bantuan keuangan. Pintu hibah ada mekanisme 32, tetapi semua dikecualikan daripada mekanisme. Jadi sekali lagi bahwa sudah ada pengaturan kaitannya dengan bantuan keuangan untuk penanganan COVID-19 itu. Yang kedua soal Perpu 1 tahun 2020. Kemarin kami sudah rapat pelaksanaan Perpu itu akan ada invest, tetapi kaitannya dengan Permendagri sedang dipersiapkan atau sudah dipersiapkan untuk penandatanganan Pak Menteri akan ada Permendagri pelaksanaan daripada Perpu 1 tahun 2020 yang akan kaitannya pelaksanaan COVID ini dan segera terbit, Pak Sekda. Saya kira gitu, Pak. Baik, demikian Pak Sekda, mungkin bisa juga menjadi catatan dan masukan bagi teman-teman dari profesi lain yang akan menanyakan hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya langsung saja Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa mohon dipastikan ketika semua daerah nanti akan melaksanakan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, oleh Menteri Keuangan dan semua aturan berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah, ini mohon diberikan jaminan agar supaya pemerintah daerah ini terlindungi, Pak. Jangan sampai nanti ketika kita melaksanakan kegiatan sekarang dengan menggunakan kondisi darurat, tapi kemudian ketika pemeriksaannya ke depan menggunakan kondisi tidak darurat. Kan begitu. Aturan-aturan dikembalikan pada aturan-aturan yang baku. Ini memang sering terjadi. Ini seperti kemarin kami menangani bencana di Sulawesi Tengah. Waktu menangani bencana Sulawesi Tengah 28 September 2018, kami mengalokasikan anggaran, pergeseran dan sebagainya di 2019, namun pada pemeriksaannya itu kemudian menggunakan kondisi di mana seperti tidak ada bencana, kan begitu. Ini mohon diberikan perlindungan kepada kami daerah sehingga jangan sampai nanti ketika kita melakukan refocusing terhadap anggaran di daerah untuk bergeser dan tidak mengikuti mekanisme yang normal, ini kemudian nanti pada pemeriksaannya mengacu pada mekanisme yang normal. Nah, ini mohon diberikan jaminan. Kemudian dan kebijakannya itu dalam rangka untuk mencari dana yang bisa digunakan selain langsung digunakan pada OPD terkait seperti dinas kesehatan, rumah sakit,
dan OPD teknis yang nanti akan menangani masalah ketahanan pangan, itu Bapak Gubernur membuat kebijakan edaran memotong 50% anggaran perjalanan dinas bagi seluruh OPD dan semua perangkat yang ada di daerah, sehingga telah teralokasi anggaran kurang lebih 100 miliar untuk penanganan COVID-19 di Sulawesi Tengah. Dan anggaran ini akan dialokasikan secara proporsional ke kesehatan dan kemudian ke OPD yang menangani masalah ketahanan pangan di daerah. Dan berikutnya kami ingin sampaikan bahwa berkaitan dengan ketersediaan cadangan pangan, itu kalau dia beras dan gula, itu mungkin bisa diantisipasi oleh Bulog. Namun kan ketersediaan bahan makanan lainnya seperti daging, telur, ayam, ikan, dan sebagainya itu kan pemerintah daerah akan berusaha untuk bagaimana memastikan jika kemudian masalah ini agak sedikit panjang, maka pemerintah daerah akan juga mengalokasikan anggaran untuk menyiapkan pembelian bahan-bahan baku, bahan-bahan pangan itu untuk dicadangkan dengan memanfaatkan kalau misalnya dia ikan, daging, dan telur, dan ikan, daging, dan ayam itu bisa dimasukkan di kostoret yang ada di daerah sehingga bisa menjadi cadangan pangan untuk Sulawesi Tengah. Jadi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah dalam rangka untuk menjaga jika nanti ke depan kemudian kita akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk meminimalisasi terjadi penyebar luasan COVID-19 di Sulawesi Tengah. Saya kira ini mungkin beberapa hal berkaitan dengan pergeseran dan sebagainya. Kami sudah mendengarkan penjelasan dari Kemendagri. Insya Allah mudah-mudahan penjelasan ini akan kami ikuti dan kemudian kami akan laksanakan dalam rangka untuk mempercepat proses penanganan COVID-19 di Sulawesi Tengah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan juga buat teman-teman yang lain. Terima kasih atas masukannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Kaltim. Silakan Kaltim.